Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak ibu, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Bu Desi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan anak ibu hari ini dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat dalam belajar. Oke anak ibu, kali ini ibu mau mengangkat materi tentang kalimat mengandung pleonasme dan bukan pleonasme. Kenapa sih Bu ibu angkat materi ini? Begini anak ibu, karena ibu lihat masih banyak nih ketika evaluasi kemarin mengirim contoh kalimat pleonasme dan bukan pleonasmenya itu masih bingung. Sebetulnya gimana sih maksudnya kalimat tersebut ini? Nah, ini dia ibu jelaskan ya sedikit ya. Anak ibu sudah kita ketahui pleonasme itu artinya adalah kalimat yang berlebih. Jadi sebetulnya kalimatnya itu sudah jelas, tapi malah ditambah dengan kata-kata di mana kata tersebut merupakan keterangan, di mana keterangannya sebenarnya tidak dibutuhkan dalam kalimat tersebut anak ibu. Jadi makanya ibu angkat materi ini, mudah-mudahan anak ibu paham. Ibu akan menerangkan melalui contoh-contoh yang sebagian teman kamu menuliskan contoh ini. Oke? Bukan ibu menyalahkan contoh yang kalian kirimkan ke ibu, tidak, hanya saja ibu ingin memperjelas di mana sih yang dimaksud dengan pleonasme itu dan di mana sih yang tidak termasuk pleonasme itu. Nah, ini dia. Yuk kita lihat contoh yang pertama. Oke. Contoh yang pertama. Lihat. Saya melihat kejadian itu dengan mata kepala saya sendiri. Anak ibu coba lihat kata mata dan kata kepala. Mata itu berada di bagian kepala. Jadi kepala itu merupakan kata yang menerangkan. Menerangkan apa? Menerangkan mata. Jadi keterangan kepala di situ, kata kepala di situ itu tidak diperlukan. Jadi kalimat yang benar itu seperti apa? Ini dia. Saya melihat kejadian itu. Cukup itu saja. Berikutnya contoh yang lain adalah para teman-teman sekalian diwajibkan datang lebih awal. Kata para itu ditunjuk untuk banyak. Teman-teman itu juga berarti banyak. Jadi ini juga berlebih anak ibu, terlalu berlebih. Jadi kata kalimat yang benar itu seperti apa? Nih dia. Teman-teman sekalian diwajibkan datang lebih awal. Sama seperti contoh kita yang kemarin anak ibu. Ibu hanya memberi satu contoh. Apa itu contohnya? Kita wajib dan harus upacara. Sudah ada kata-kata harus, kemudian sudah ada kata wajib. Tidak perlu, hanya cukup satu aja. Kita harus upacara atau kita wajib upacara. Sudah itu aja, cukup. Jadi dia kalimatnya tidak seperti kita ngobrol atau bercakap-cakap dengan orang lain ya nak ibu ya. Dia bukan percakapan, dia bukan kalimat percakapan dia. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya apa? Jihan masuk ke dalam kelas. Nah ini juga berlebih ya nak ibu. Masuk ke dalam. Kalau masuk itu pasti sudah otomatis artinya ke dalam ya nak ibu ya. Ini dia kalimat yang benarnya. Jihan masuk ke kelas. Dah itu aja dia. Nggak usah lagi ditambah-tambah ke dalam gitu ya. Jadi cukup Jihan masuk ke kelas. Lagi contoh yang lain. Dia turun ke bawah. Ini sama juga seperti kata masuk ke dalam atau dia turun ke bawah. Turun sudah pasti otomatis ke bawah. Tapi kalimat yang benarnya itu seperti apa ya Bu? Nah ini dia. Dia turun melalui tangga. Nah dia simpel anak ibu. Jadi tidak usah ditambah-tambah pengertian atau keterangan-keterangan yang sudah tidak diperlukan lagi. Contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya apa ya? Ini dia. Pak sopir menepikan mobil ke pinggir karena bannya bocor. Sudah pasti menepi itu pasti ke pinggir. Jadi kata-kata ke pinggir itu tidak usah digunakan. Yang digunakan apa? Pak sopir menepikan mobil karena bannya bocor. Oke, nah berikutnya contoh yang terakhir. Apa itu? Barisan tentara musuh
mundur ke belakang dan mengaku kalah dalam peperangan. Mundur ke belakang, ya, ke belakangnya tidak usah digunakan, sudah pastilah mundur itu ke belakang ya anak ibu ya. Jadi yang benar itu seperti apa? Barisan tentara musuh mundur dan mengaku kalah dalam peperangan. Oke, sampai situ. Alhamdulillah. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang pola kalimat. Ibu hanya menyampaikan saja. Mungkin anak ibu di rumah sudah bisa membaca-baca tentang pola kalimat. Yang kita pelajari di kelas 4, pola kalimat itu ada SPOK. Yang berikutnya nanti kita akan belajar itu juga, Bu. Iya, tapi nanti ada tambahan-tambahan lain. Oke, sampai sini mungkin Ibu akhiri materi kita. Namun ada nanti materi yang akan Ibu kirimkan berupa PDF, di mana di situ akan Ibu tuliskan atau Ibu catatkan kata baku dan kata tidak baku. Boleh kamu print dan kemudian kamu tempel di meja belajar kamu, atau boleh kamu simpan di dalam buku kamu, atau boleh kamu catat ulang juga boleh, tapi tidak Ibu haruskan untuk mencatat, tidak. Kalau kamu print saja sudah cukup, tapi yang jelas itu wajib dihafal. Tidak Ibu minta untuk menghafalkan secara langsung ke Ibu, hanya perlu dihafal kamu sendiri, karena nanti begitu ujian bisa jadi kata baku dan kata tidak baku itu akan masuk ke dalam ujian kita. Yang punya kamus bahasa Indonesia mungkin sudah memiliki ini, tapi tidak apa-apa. Yang tidak punya juga jangan kecil hati, ini sudah ada. Yang punya kamus boleh mengeprint ulang ini dan kemudian menghafalnya. Oke anak ibu, Ibu rasa cukup sekian penjelasan dari Ibu, dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat-sehat ya anak ibu ya, jaga kesehatannya dan tetap semangat. Jangan lupa bantu mama papanya di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. See you.